Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Kembali lagi bersama saya Ahmad Abu Amir Al-Fakir. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan nikmat iman Islam, kesehatan jasmani rohani, keselamatan dunia akhirat, ilmu yang manfaat di dunia hadal akhirat, rezeki yang banyak dan barokah. Dan semoga kepada guru kita semua, yaitu Tuan Guru Ustadz Nabil Ahmad Ramadhani yang berada di Kalimantan, Banjarmasin, semoga guru besar kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, kesehatan jasmani rohani, sehingga selalu dapat bisa membimbing kita semua untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi, dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi yang lainnya. Dan mudah-mudahan asma Nabi yang diizahkan langsung oleh guru kita semua menjadi tambah mantap, tambah kita dekat dengan Allah, tambah kita dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad, dan kita bisa menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para sedulur semua dimanapun berada, kita jangan kita harus selalu banyak wirid. Kata guru kita Ustadz Nabil, semakin kita banyak wirid, semakin tambah berkah hidupnya, rezeki kita tambah lancar, badan kita tambah sehat, hati kita tambah adem ayem tentrem. Asma Nabi wiridkan dimanapun berada. Dikala kita sholat, habis sholat kita duduk, kita sambil tiduran, kita kemana saja, kita wajib wirid, perbanyak wirid asma Nabi. Karena dengan wirid asma Nabi, hati kita akan menjadi tenang, tentram, ayem. Dan pada session kali ini atau video kali ini, saya ingin memberi tata cara atau mengulas lagi ajaran yang diajarkan oleh guru kita Ustadz Nabil, pengobatan memakai telur. Pengobatan memakai telur, saya akan mengulasnya di video kali ini agar para sahabat semua yang belum tahu menjadi tahu, yang belum bisa, mari kita belajar bareng-bareng. Nah, pengobatan asma Nabi memakai telur. Yang dipakai telur angsa, yang paling kuat energinya telur angsa, bisa telur ayam, bisa telur bebek ya bisa, pemirsa. Tapi yang paling bagus untuk pengobatan itu telur angsa. Pengobatan apa saja, semua penyakit. Yang penting intinya kita yakin lantaran syariat dengan menggunakan telur angsa dan menggunakan zikir asma Nabi. Tata caranya, kita cari telur angsa. Semua ada pasien datang kepada kita, penyakitnya non medis atau medis, intinya orang itu sakit, saya ibaratnya sakit di bagian perut, apa di bagian kaki. Kalau ibaratnya orang itu sakit di bagian perut, nah sebelum kita mengaplikasikan telur, sebelumnya kita sholat dulu, kita berwudu bersih, sholat dulu. Habis sholat, entah sholat hajat atau sholat apa yang dipakai, kita sholat, kita siapkan telurnya, kita sholat, terus kita tawasul versi asma Nabi pemirsa ya. Bagi yang sudah ijazah, tawasul versi asma Nabi sesudah tawasul. Nah, terus kita membaca salam atau salam batin. Membaca salam batin 3 kali bisa, 7 kali bisa, atau 25 kali. Salamun qala min rabbir rahim, salamun qala min rabbir rahim, salamun qala min rabbir rahim. Nah, habis itu telur itu kita pegang misalnya.
telur itu kita pegang. Nah terus kita, hai rohku yang bernama Nur Aspul Nur Muhammad yang berada di tulang sulbiku. Terus sampai berdoa, ya Allah, jadikanlah telur ini untuk menyedot penyakit yang diderita ibaratnya bapak siapa gitu. Kita sebutkan juga orang yang sakit itu ibaratnya bapak Roni apa bapak siapa. Nah habis itu telur itu kita pegang. Nah kita wiridan asma Nabi 500 kali pemirsa ya. Kalimatnya dibalik asma nabinya. Kita pegang terus membaca Allah Muhammad Ahmad Mahmud Aspul kun fayakun, 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 Allah Muhammad Ahmad Mahmud Aspul kun fayakun. Nah seperti itu saya. Diingat-ingat kita pertama sholat hajat, terus tawasul versi asma Nabi, habis itu kita salam batin, dibaca yang bagusnya itu 25 kali. Terus kita, hai ruhku yang bernama Nur Aspul Nur Muhammad yang berada di tulang sulbiku, bangkitlah ya Allah dari wasil asma Nabi yang keramat ini, jadikanlah telur ini untuk menyedot penyakitnya bapak Roni. Nah seperti itu. Terus sampai baca asmanya Allah Muhammad Ahmad Mahmud Aspul kun fayakun, dibaca 500 kali sambil telur itu kita pegang. Kita pegang tangan kiri, terus tangan kanan kita pakai tasbih biar hitungannya pas. Nah terus sesudah 500, kalau telur itu nanti kerasa, telur itu panas nanti. Telur itu kerasa, terus habis 500 sampai ditiup telurnya. Nah itu habis itu membaca inna a'toinanya 100 kali, tiup di telur. Sesudah itu pemirsa ya, telur itu bisa dipakai. Nah kita tempelkan pada yang si sakit itu, kita tempelkan pada yang si sakit, ditempel di mana sakitnya, di perut apa di mana saja, ditempel pemirsa. Tempel sambil membaca asmanya Allah Muhammad Ahmad Mahmud Aspul kun fayakun, Allah Muhammad Ahmad Mahmud Aspul kun fayakun. Nanti penyakit itu akan tersedot ke dalam telur itu pemirsa. Mau penyakit medis mau penyakit non medis, insya Allah akan masuk ke dalam telur itu. Kadang-kadang menurut saya juga pernah mengobati seorang pasien menggunakan telur. Telur itu kadang-kadang busuk. Nah kadang-kadang kalau kita pecah itu kadang-kadang mengeluarkan hitam, ada darah, ada hitam, jadi hitam di dalam telurnya itu pemirsa. Yang intinya orang itu sembuh lantaran memakai telur dan mengamalkan asma Nabi itu. Yang penting intinya yakin menurut saya. Nah terus telur itu sampai ditempelkan di seluruh badannya si sakit atau si pasien itu. Terus sambil baca Allah Muhammad Ahmad Mahmud Aspul kun fayakun. Nanti telur itu berat pakai tangan kanan sama ya, tangan kanan membaca kalimat asma nabinya dibalik, asma nabinya sampai balik. Nah terus habis itu telur itu sampai pecah. Nanti dilihat di dalam telur itu ada apa. Kadang-kadang ada fenomena aneh pemirsa. Kadang-kadang telur itu berubah warnanya di dalamnya, kadang bau busuk seperti itu. Yang penting kita yakin. Bagi yang mau mengamalkan silahkan, saya ijazahkan, saya ridho, saya ijazahkan. Semoga yang mau mengamalkan bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain yang membutuhkan. Seperti itu pun saya. Yang penting kalau kita udah bisa mengobati pasien dengan menggunakan telur, jangan sampai mentarget dikasih ya diterima, kalau nggak dikasih ya jangan gerundel. Nah nanti ada rezekinya tersendiri. Seperti itu punya saya. Jangan lupa yang pertama sholat hajat dulu. Bagi yang sudah ijazah ya, kalau yang belum ijazah ya wajib ijazah dulu, ijazah asma Nabi dulu. Kalau langsung belum pernah ijazah terus mengamalkan ya ini kurang baik. Terutama kita ijazah dulu asma Nabi. Bagi yang udah ijazah terus sampai sholat hajat, ambil telur angsa yang paling bagus. Telur angsa itu kekuatannya energi sangat kuat. Nah,
terus tawasul, membaca salam batin. Habis itu sampai mau, hai rohku yang bernama Nur Muhammad yang berada di tulang sulbiku, bangkitlah ya Allah dari wasil asma Nabi yang keramat ini, jadikanlah telur ini untuk menarik penyakit si A. Terus sampai membaca asma Nabi, Allah Muhammad Ahmad Mahmud Rasul kun fayakun 500 kali, biar energi kekuatan dalam telur itu tambah kuat. Terus sampai Nabi itu baca Inna Atena atau surat Al-Kausar, Nabi itu tempelkan kepada si pasien. Menurut saya, tempelkan pada si pasien, nanti pasien itu merasa kayak ketarik tersebut. Nah, telur yang sampai pegang itu semakin berat. Terus habis itu telur sampai pecah. Telurnya jangan satu, misalnya 2 atau 3 sekali ya nggak apa-apa, biar penyakit di dalam pasien itu bisa habis. Itu terapi telur. Nah, sampai sudah terapi telur, nanti harus harus pakai air juga, misalnya saya didoain pakai asma Nabi biar tambah berkah itu telurnya buat menarik penyakit. Terus air yang di pakai asma Nabi itu menjadi obat di dalam diri si pasien. Nah, seperti itu saya. Yang penting saya berpesan terutama kepada diri saya dan kepada para sahabat semua, sahabat pengamal Nabi semua, perbanyaklah kita zikir, terutama di asma Nabi, biar energi yang di dalam diri kita tambah kuat, energi keimanan, energi kebatinan, energi ketenangan. Insya Allah semakin kita banyak wirid, hidup kita akan menjadi berkah, tenang, tentram, terus rezeki kita tambah banyak. Terus kita kalau mau obati pasien tambah kuat energinya. Pun saya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.